Mari kita akan berdoa. Petang hari ini kami mengucap syukur kami boleh dihimpunkan Tuhan di tempat ini, memuji dan menyembah Tuhan. Dan jika sebentar kami juga akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kami juga berdoa memohon akan hikmat dan tuntunan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dan persilakan dapat duduk kembali. Selamat sore dan shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Kita telah memasuki minggu Advent yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yaitu minggu untuk kita boleh mempersiapkan akan peringatan Natal. Ya, nah minggu Advent itu ada 4. Ya, minggu Advent pertama, kedua, ketiga, dan nanti minggu Advent yang keempat, lalu dilanjutkan dengan Christmas atau Natal. Nah, di minggu Advent yang ketiga ini kita akan berbicara tentang sebetulnya menjadi sebuah kelanjutan yang lebih dalam, bicara tentang percayalah kepada Allah. Ya, nah maka kesempatan petang hari ini kita akan juga belajar dengan sebuah tema, jangan mendua hati, dari Yakobus pasal pertama ayat yang kedua hingga yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yakobus pasal pertama ayat yang kedua hingga yang ke-8. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Jemaat Tuhan, kita semua tahu ya, fungsi minyak ikan dari ikan kod. Ya, saya tidak di-endorse oleh sebuah brand, tapi yang saya ingat ketika bicara minyak ikan kod yaitu Scotch Emulsion. Ya, dari zaman saya waktu kecil itu kita seringkali dikasih itu, gitu ya. Itu adalah minyak dari ikan kod yang kaya akan omega 3. Itu ya. Nah, ikan kod itu ternyata tidak hanya sekedar bicara minyak yang dari atas kepalanya yang diambil, tetapi juga bicara dagingnya. Ya, dagingnya itu punya rasa yang khas. Puluhan tahun yang lalu, itu nelayan-nelayan ya di pantai selatannya, di laut lepas, itu berpikir bagaimana yang bisa mengapalkan ikan kod ini dalam supaya bisa lebih jauh di dalam pemasarannya, kan? Maka ketika dia ambil, dia jaring, dia pancing, dia pikir ikan kod itu sama dengan ikan-ikan yang lain ya, dibekukan, dimasukkan ke dalam es, lalu dikapalkan. Nah, alhasil bahwa ketika ikan kod itu dikapalkan dalam bentuk es, dagingnya itu kehilangan akan rasa khasnya, dan rasanya itu tidak seperti ketika nelayan itu memakan ikan kod yang hidup di laut dan langsung dimakan. Lalu mereka berpikir, oh jikalau gitu berarti ikan kod ini harus ditangkap dalam keadaan hidup, gitu
ya. Lalu mereka membuat tangki yang besar di kapal mereka, diisi dengan air laut, lalu ikan kod itu ditangkap tapi tidak dalam bentuk mati, ya. Ditangkap, dimasukkan di dalam tangki yang laut itu, lalu dikasih udara, pokoknya seperti ikan itu tetap hidup gitu, dikapalkan. Saudara tahu hasilnya? Ternyata ketika ikan kod itu ditangkap hidup-hidup, dikapalkan, dilihat justru ikan kod itu dagingnya itu jelek sekali, bahkan dikatakan mirip seperti bubur. Kok bisa padahal dalam kondisi hidup? Nah, seorang peneliti itu memikirkan, oke, sekarang aku tahu. Karena peneliti itu melihat bahwa ikan kod itu ketika dia hidup di laut, dia punya musuh alami secara natural. Musuhnya itu namanya catfish, ya. Nah, catfish itu agak beda dengan kalau kita bilang ikan lele. Modelnya mirip-mirip tapi sebetulnya beda, karena catfish ini juga ikan laut. Kalau ikan lele kan tidak. Nah, oke, kalau demikian kita tangkap juga ikan catfishnya. Jadi ketika nelayan itu menangkap ikan kod, dia tangkap juga musuhnya. Ikan catfish itu dia masukkan jadi satu di tangki air itu. Karena apa? Karena peneliti itu melihat ketika ikan kod itu dimasukkan di tangki air, tidak ada musuhnya, maka ikan kod ini akan seakan-akan tenang. Dia tidak pernah berenang sana tenang, dia diam begitu tenang, mengikuti gerakan kapal, membuat dagingnya lembek. Namun ketika ikan catfish itu dimasukkan, karena itu menjadi musuh alaminya, maka ikan kod ini akan selalu berenang meskipun sudah ditangkap di tangki. Dia akan selalu berenang, ingin menghindari musuhnya di dalam kapal itu. Jadi dia akan selalu berenang terus, dia akan selalu berusaha, karena itu musuhnya kan. Berenang gitu kan, tidak enak, terus berenang sampai ketika masuk ke pabrik dilihat, oh iya, ternyata ikan ini punya daging yang sempurna, minyak yang sempurna. Artinya apa? Bahwa ikan ini untuk bisa menghasilkan minyak dan daging yang sempurna, dia harus terus berada bersama dengan musuhnya, yaitu ikan catfish. Salah satu fungsi kenapa ikan catfish itu diciptakan Tuhan untuk mengganggu ikan kod, supaya ikan kodnya punya rasa dan memberikan manfaat yang besar. Nah, sekarang bayangkan kalau kita jadi ikan kod. Saudara, kalau kita jadi ikan kod, enak yang mana? Enak yang di tangki ada catfish atau enak yang tidak ada catfish? Kalau saya secara jujur, enak yang tidak ada catfish. Kenapa? Tenang, ya. Kalau zaman saya itu kalau tenang tuh ibaratnya sedang kita duduk di pinggir pantai sambil diiringi sebuah nyanyian, na 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 na, ya kan? Tenang kan? Ya itu ikan kod yang kalau tidak ada catfish dia akan tenang. Nah, kita kan kepinginnya begitu, betul? Tenang, enak, tidak ada musuh, tidak ada problem, tidak ada masalah, tidak ada ujian, enak. Tapi membuat apa? Membuat kita itu sebetulnya ikan kod membuat apa? Lembek. Tapi kalau kita bayangkan ikan kod itu ketika kita hidup bersama dengan catfish, senang enggak? Oh, setiap hari dia harus waspada kan, setiap hari dia harus berenang, dia harus menggerakkan anggota tubuhnya, membuat enggak enak. Tapi karena musuh itu ada, ya. Ikan kod itu mungkin kalau saya jadi ikan kod jengkel juga kan. Tidak di laut, tidak di tangki, ketemu aja dengan ikan catfish itu kan. Wah, ini ngapain nih nelayan ini kurang kerjaan, masa nangkep saya, tapi kenapa dia juga ikut-ikutan sama saya? Tapi dia akan tetap terus bergerak, kita akan tetap terus bergerak, kita akan tetap terus waspada dan membuat kualitas iman ibarat daging kita berwarna. Nah, saudara, itulah juga yang Tuhan mau ajarkan di dalam pertemuan kita petang hari ini. Tuhan memberikan inspirasi melalui kisah alam, natur alam ini. Sebuah ikan bisa memberikan hasil yang luar biasa, manfaat yang luar biasa. Itu juga karena ada peran daripada ikan catfish. Yang Tuhan juga ingin ajarkan melalui alam ini artinya apa? Saudara, jangan jengkel.
kalau saudara itu juga dikelilingi oleh ikan-ikan catfish. Makanya Alkitab mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau saya berhenti di sini, anggap sebagai suatu kebahagiaan, apa yang terlintas di dalam benak kita? Ayo, kebahagiaan menurut kita apa? Kalau menurut saya ya, kalau saya kerja ya, 3. Pertama, kebahagiaan itu kalau kerjanya gajinya gede, ya kan, banyak liburnya. Satunya apa? Iso kerja dari rumah, WFH. Enak enggak, saudara? Ya toh, gaji gede, saudara, puluhan juta, banyak liburnya. Itu informasi saya dapat dari Gensi. Kerja idaman itu apa? Gaji besar, Pak. 2 kalau bisa dalam 1 minggu cukup masuk 2 hari. Gitu kan? Jadi bukan 5 hari kerja, saudara, 2 hari kerja, banyak liburnya. Lalu yang ketiga itu bisa WFH, supaya katanya mental health-nya terjaga. Keren kan? Karena itu kan kebahagiaan kita, ya. Ayo, di bulan Desember ini mau Natal, yang kita anggap kebahagiaan itu kalau apa? Kemarin itu 12. Siapa yang mantengin handphone 2359 di hari 11 Desember itu? Sambil siap 12. Begitu wih, dapet gitu kan. Saudara, kemarin itu saya melihat di salah satu aplikasi toko online, masa Avanza itu cuma 12.000. Itu ya. Bapak Ibu lalu berpikir, Pak Menem kalau tahu ya iseng juga gitu kan, lumayan bisa bahagia enggak? Di 12 aku dapat Avanza seharga 12.000. Anggap ongkirnya 1 juta aku bayar 1.012.000. Gitu kan? Bahagia enggak? Bahagia, saudara. Gitu kan? Apa yang dianggap kita bahagia di Natalan ini? Bisa liburan. Kalau ke kutub selatan kita. Apa yang anggap kita bahagia di Natalan ini? Baju baru. Ya, kalau bisa motor baru, mobil baru, itu kan, gaji baru. Plus, jangan bilang saudara, bonus THR ya, semuanya baru. Termasuk apa? Pasangan baru. Wah, gitu toh. Tapi Alkitab mengatakan enggak. Dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di dalam bahasa Inggris juga dikatakan if you fall into various trial. Ya, jadi trial itu bisa bicara ujian, bisa bicara kesulitan, kesukaran, hal-hal yang membuat kita seperti hendak dicobai. Cobai apa? Saudara, kalau sulit sukar itu kan mulai ada hikmat yang mengatakan udahlah, shortcut. Udahlah, ambil jalan pintas, pokoknya yang penting kita enak. Itulah kenapa jalan pintas dianggap pantas. Pencobaan itu bagian. Cara kacamata dunia mana ada trial, ujian, kesukaran, pencobaan itu menyenangkan, bahagia? Anda. Tapi kenapa Jakobus ini mengatakan anggap sebagai suatu kebahagiaan? Jawabannya ada. Cuma Tuhan di ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian, jadi testing dari trial itu menghasilkan ketekunan, patience, menghasilkan orang tekun, orang kuat. Ibaratnya otot iman kita itu kuat. Menurut survei, cewek itu senang akan dengan cowok elemen. Apa itu cowok elemen? Cowok yang mempunyai six pack. Tapi itu survei 15-20 tahun yang lalu. Kalau hari ini ada cowok six pack atau cowok elemen, itu tetap dia kalah dengan cowok prenagen yang one pack. Nah, kenapa? Katanya ya hari ini kalau cowok itu terlalu six pack begitu, jangan-jangan jangan-jangan dia tidak lurus gitu kan. Karena kalau cowok yang six pack itu biasanya sukanya bukan lawan jenis gitu ya. Nah, cowok prenagen dianggap apa?
mapan. Itu kan padahal saya juga tidak mapan, tapi saya prenagen, manpek. Ya. Nah, bicara mohon maaf ya, yang online kalau yang suspek tidak menuju loh ya, tidak semua memang tidak lurus loh ya, gitu kan. Nah, ini untuk bisa menjadi orang atau cowok yang suspek bisa enggak 1 hari? Ayo, bisa enggak? Saudara, di kampus tempat saya juga melayani itu ada namanya gym atau tempat fitness gratis, oke? Tidak bayar, cuma perlu daftar register secara online, gratis. Saya pernah sekali nyoba ke sana pakai alat gitu kan, setengah jam, pulang langsung suspek enggak, jarem yes, jarem semua so. Tapi tahukah, untuk bisa jadi suspek cuma setengah jam? Enggak, tahunan, gitu kan, betul enggak? Pernah tahu selebgram terkenal bernama Deddy Corbuzier ngomong 20 tahun lebih dia melatih tubuhnya, sekarang tubuhnya begitu atletis kan. Jadi apa? Untuk bisa suspek yang jarang hari itu, besok harus terus. Karena untuk menjadi otot yang luar biasa itu setiap hari itu harus dilatih, tidak ada 1 hari. Jadi, nah, akumulasi yang jarang dari hari pertama, kedua diakumulasikan terus, dilatih terus, lama-lama kuat. Baik cowok yang punya elemen six pack itu atau one pack atau disebut dengan prenagen itu sama-sama punya otot, punya. Cuma bedanya yang satu itu dilatih, yang satu dimanja. Yang satu dilatih, no pain, no gain, kata dilatih. Yang satu es campur masuk, es teler masuk, sioki, siobak, baikut, iga babi semua masuk. Yang satu dilatih, yang satu manja. Nah, izinkan saya juga memakai gambaran ini dan juga gambaran ikan kod tadi. Kenapa dikatakan bahagia? Karena melalui yang tidak enak itu, melalui hal-hal yang sudah sukar itu, menghasilkan dengan ketekunan, menghasilkan kualitas daging dan minyak yang luar biasa yang dialami oleh ikan kod. Dan juga di dalam kehidupan kerohanian kita, bukan? Kebahagiaan. Kenapa? Karena dari trial, bagaimana banyaknya ujian itu, bagaimana pencobaan itu datang bertubi-tubi, membuat kita dikatakan masih ketekunan. Dan ketekunan itu terus, gitu kan? Dan biarkan itu akhirnya memperoleh buah yang matang. Artinya apa? Kerohanian kita menjadi pribadi yang dewasa, yang matang. Bukan melalui hal yang enak ternyata. Pernahkah saudara berdoa, Tuhan berikanlah aku kesabaran? Dan Tuhan jawab doamu dengan ketika besok dapat tonggo yang greweli, yang bunceno, yang toksik. Lalu kita berdoa, Tuhan aku tuh minta kesabaran, tapi kok besok dapat tetangga kayak begini. Doa kita dijawab. Jawab, Tuhan berikan aku kesabaran, maka Tuhan akan kirimkan tetangga yang menjengkelkan. Untuk apa? Melatih kita untuk apa itu sabar dan bagaimana sabar. Itu kan? Yang sudah menikah bicara, Tuhan berikanlah aku pasangan yang baik hati, ya kan? Soleh, baik hati, suka menabung. Kawin dapatnya apa? Cerewet, tukang belanja, ya kan? Bawel. Doa kita jawab enggak? Jawab. Karena dengan itu kita akhirnya bisa melihat, oke, bagaimana kita bisa melatih diri kita, dan kita bisa melatih untuk hidup bersama. Justru kita nanti menjadi pasangan yang baik hati, ya kan? Justru kita yang nanti menjadi pasangan yang rajin menabung, bisa menolong. Itu loh yang dimaksud dengan ayat 2 dan 3. Jadi begini, saya tidak sedang mengatakan yuk Bapak Ibu kita rame-rame doa yuk sekarang Tuhan berikanlah aku pencobaan. No. Saya tidak berani saudara. Doa begitu tidak berani. Tapi begini, ketika kita doa, Tuhan berikanlah aku damai sejahtera, Tuhan berikanlah aku sukacita, Tuhan berkati aku sebagainya, Tuhan akan menjawab dengan caranya. Itu ya. Dan seringkali
Justru Tuhan tertarik apa yang ada di dalam hati kita, bukan di sekitar kita. Maka Dia akan menolong kita dengan melatih otot-otot rohani kita untuk kuat. Melalui apa? Problem, trial yang Tuhan izinkan. Ada di sekitar kita. Datang silih berganti. Yang banyak datang kadang-kadang perginya jarang. Artinya problem belum selesai, ada problem yang lain. Tapi itu Tuhan izinkan dan katakan anggaplah suatu kebahagiaan, karena itu akan menolong kita, melatih otot rohani kita agar kita menjadi ketekunan dan kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih dewasa. Itu poin yang pertama, bahwa kita belajar untuk mulai melihat dari kacamata yang berbeda. Yang selama ini mungkin kita selalu ngomel gini, waduh kok ikut Tuhan kok nggak enak ya, katanya ikut Tuhan nggak ada masalah. Sopo sih ngomong? Tuhan Yesus saja ngomong kalau kamu ikut aku mirip seperti domba di tengah serigala kok. Ya toh? Jadi kita belajar ketika problem itu datang, itu menjadi suatu hal yang jadi bagian kehidupan kita, maka jangan usah diminta. Nanti dia datang. Nggak usah diminta, datang. Maka kita minta Tuhan beri. Nah, ini poin yang kedua. Yang pertama, pahamilah bahwa problem itu, pencobaan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk membentuk otot rohani kita agar lebih menjadi dewasa, kita punya ketekunan. Nah, yang kedua, lalu bagaimana cara kita menghadapi itu supaya kita punya ketekunan dan menjadi pribadi yang menghasilkan buah yang matang. Yang kedua, katakan mintalah hikmat dari Tuhan. Itulah yang kita doakan. Tuhan, di tengah-tengah problem yang aku alami, ujian pencobaan yang aku alami, maka aku minta hikmat Tuhan. Hikmat yang kayak gimana? Mari kita akan melihat dari Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita. Amsal 3 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Apa itu minta hikmat Tuhan? Untuk kita bisa memahami ajaran dan perintahnya, dan kita bisa menghidupi ajaran dan perintahnya. Apa itu menghidupi? Kita tidak pernah melupakan dan kita memeliharanya. Itu. Maka di dalam doa Tuhan, tolong aku supaya aku bisa mengerti dan memahami akan perintahmu, ajaranmu, supaya di dalam hidup ini aku tahu tujuan yang jelas. Dan katakan panjang umur, kan? Dan dikatakan supaya aku tetap terus hidup di dalam kasih dan setiamu, ya Tuhan. Izinkan saya untuk boleh menggemakan kembali apa yang dikatakan oleh Amsal yang kaya akan hikmat Allah. Apa yang dikatakan oleh Yakobus, mintalah kepada Allah hikmat. Maka ketika kita menghadapi ujian cobaan, jangan pakai hikmat dunia, jangan pakai apa kata dunia. Apa sih kata dunia? Pertama, jangan kita ketika menghadapi masalah cobaan kita pikir udahlah jalan pintas dianggap pantas. Bukan kan? Suatu kali saya pernah mendengar kisah seorang itu, dia naik kapal. Naik kapal kalau tidak salah itu dari Kalimantan menuju ke Surabaya. Di dalam tengah-tengah perjalanan kapalnya itu mati. Pernah dengar ya cerita itu ya? Berapa hari itu kapalnya mati, mesinnya itu mati. Ketika mati, semua satu kapal itu tidak tenang. Kenapa? Karena kapal itu tidak bisa berlayar, tidak bisa mengarahkan ke tujuannya itu Surabaya. Yang ada itu apa? Ya udah dia terombang-ambing kan, terkatung-katung kan dengan gelombang laut.
kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke sana, gitu kan. Dan itu tenang enggak? Enggak. Yang kedua, bukti lagi kalau mengatakan kalau kita bimbang enggak tenang. Pernah ikut lomba lari maraton? Gitu ya. Saya enggak pernah, saya cuma tahu teorinya, mohon maaf. Gitu kan. Ketika kita lari lomba maraton, kalau kita tahu titik finishnya di mana, kita tahu rutenya, semangat enggak? Semangat meskipun sih jauh. Tapi ketika kita jalan meskipun sudah mulai dekat, tiba-tiba nyasar, tiba-tiba hilang arah, hilang tujuan, tenang? Bingung kan saudara? Nah ini larinya mau kemana? Kalau saudara tiba-tiba tracknya hilang, terus tujuan finishnya juga tidak jelas, meskipun itu dekat, bingung nggak? Bingung. Saya pernah membaca berita seorang pendaki yang ditemukan karena dia tersesat, nangis. Kenapa? Dia tidak tenang, karena dia tidak tahu arah jalan pulangnya. Tapi ketika seseorang itu tahu tujuannya, dia tahu titiknya, meskipun itu sulit sudah, ya tenang. Karena prinsip dia tahu harus ke sini. Meskipun harus lari, harus enak, tapi dia tahu. Ketimbang ketika minta bimbangnya begini mikir. Iya gak firman Tuhan itu menyenangkan? Nah kalau enggak, kalau membuat kita lebih susah, kalau membuat kita itu lebih sengsara. Nah sementara setelah korupsi, selingkuh, sebagainya enak ya, senyum-senyum. Nah aku terus menjaga itu, nah itu kadang-kadang kita mulai bimbang, betul? Tenang, enggak. Malah kita kepikiran, wah si ikut Tuhan ini sorong, nah ya kan? Itu kok kayaknya enak, kita mulai tergoda. Tapi ketika kita terus teguh, kita tidak melupakan ajaran Tuhan. Amsal mengatakan terus memelihara perintah Tuhan. Kita tahu arah tujuan. Kita tahu meskipun susah, tahu, tenang. Dikatakan seorang filsuf mengatakan ketika seseorang itu tahu akan keinginan dan tujuannya, dan orang itu bisa memenuhi melakukannya, orang itu akan bahagia. Saudara, keinginan saya dan saudara adalah boleh meresponi akan anugerah yang Tuhan telah berikan, bukan? Karena itulah Natal kan. Kita boleh bersyukur, kita boleh meresponi akan Natal untuk bicara kasih Yesus yang telah terbukti dan dinyatakan, yang membuat kita itu boleh mengalami pengharapan dan damai yang kekal. Itu yang menjadi tujuan kita, meresponi. Maka hiduplah terus di dalam memelihara firman Tuhan. Mintalah hikmat Allah. Dan ketika kita minta, udah jangan kita bimbang. Iya kalau hikmatnya enak, kalau enggak. Biarpun mungkin hikmat itu sulit sukar, kembali lagi ingat bahwa itu tujuan itu untuk melatih supaya otot-otot rohani kita itu semakin hari semakin kuat. Suatu hari seorang bapak gitu ya, dia berjalan dengan anjing kesayangannya. Semalam ada berita kan, di daerah Sidoarjo seorang pemilik anjing 10 melepaskan 10 anjingnya. Ngeri juga ya. Saya mungkin bisa membayangkan karena anjing yang dilepas itu salah satu yang dikatakan husky. Husky itu makannya tidak bisa sego pecel. Lalu ada lagi yang namanya poodle. Jadi 10 anjing-anjing mahal dilepaskan oleh pemiliknya, keleleran di jalan. Ya tidak ada yang pelihara. Tapi ini kisah beda. Bapak ini menyayangi anjingnya. Ketika jalan tiba-tiba anjingnya entah kenapa dia lari ke depan, kegirangan ke depan, tiba-tiba kejerobos terus masuk ke lubang yang kecil dan juga cukup dalam. Wah, spontan bapak ini kaget. Lalu dia melihat, dia melihat anjingnya itu cukup dalam sekali masuk. Tangannya merokok juga tidak sampai. Dia toleh ke kiri ke kanan, kok tidak ada tali, gitu ya. Lalu ketika dia toleh itu anjingnya mulai menggonggong, teriak kesakitan dan juga teriak ketakutan, teriak minta tolong lah. Lalu bapak ini gimana caranya? Di tengah-tengah keputusasaannya, akhirnya bapak ini berpikir, udahlah daripada dia menderita, udah saya kubur aja deh, bunuh dia aja deh, gitu ya. Dia pikirnya beramal gitu.
Lalu bapak itu mulai, karena tidak ada apa-apa, di pinggirnya itu ada batu-batu kerikil, mulai dia tendang sedikit. Dia tendang untuk mengubur sambil dia melihat anjingnya, dia mau minta maaf apa gitu, dia tendang. Ketika anjing itu kena reruntuhan kerikil dan batu itu, tentu tidak enak kan. Lalu dia mulai mengibas-ibaskan dan batu kerikil itu jatuh di sekitarnya. Ketika dia jatuh sekitarnya, anjing itu mulai menaiki reruntuhan itu dan jatuh lebih tinggi. Nah, tuannya itu mulai sadar, nah ini benar jalan keluarnya. Maka dia sambil melihat anjingnya mengatakan, ayo kamu bisa, sambil dia menendang batu dan kerikil menimpa tubuhnya. Anjing itu semakin menggonggong menjerit, tapi ketika dia menjerit, dia menggerakkan tubuhnya, karena reruntuhan yang diberikan oleh tuannya itu membuat tubuhnya ketiban, reruntuhan batu dan kerikil. Tapi tahu enggak, tuannya tahu kalau batu kerikil itu membuat dia itu berpijak. Maka tuannya katakan, ayo gerak lebih kuat, lebih keras. Tuannya itu malah memberikan batu kerikil yang semakin banyak, membuat anjingnya itu semakin meronta, tidak enak menggerakkan. Dan ketika setiap kali menggerakkan, kerikilnya jatuh, dia loncat di kerikil itu, membuatnya anjing itu naik perlahan-perlahan lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Sampai suatu titik anjing itu bisa melompat keluar. Karena moral story-nya apa? Ada beda, ada sama. Bedanya begini, Tuhan itu tahu apa yang terbaik buat hidup saya dan saudara. Sementara kita itu, Tuhan itu tidak tahu sebenarnya yang terbaik. Maksud dia memberikan batu kerikil itu pertama untuk membunuhnya. Baru di situ dia sadar, dia baru berubah. Tapi tidak dengan Tuhan saya dan Tuhan saudara, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Dia tahu, maka dia mengatakan dia tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Oke? Maka dia tahu ujian cobaan itu diberikan supaya kita semakin melatih otot rohani kita. Nah, samanya seringkali Tuhan juga akan jatuhkan kerikil-kerikil itu di dalam kehidupanmu dan kehidupanmu untuk membuat kita menggerakkan semua otot iman kita, dan kita one step menggerakkan semua kerikil-kerikil itu. Membuat kita itu tidak nyaman mungkin, yes, tapi membuat kita bergerak, dan kerikil itu menjadi sebuah pijakan untuk kita lebih tinggi di dalam perjalanan kerohanian kita. Kerikil itu mungkin akan Tuhan berikan, izinkan lebih banyak lagi untuk supaya kita itu bisa lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. One step higher and one step higher. Tapi Tuhan memberikan itu karena Dia tahu bahwa itu akan membuat kita tekun, persisten, membuat kita itu matang. Nah, Tuhan izinkan problem itu. Saya tidak tahu apa yang menjadi problem kita hari-hari ini, tapi mari kita belajar melihat problemmu. Engkau sedang susah hari ini, engkau sedang sedih dan sakit, sedang menghadapi ancaman, menghadapi pencobaan yang mungkin seperti sedang berada di persimpangan jalan. Apakah aku harus tetap terus menjaga kekudusan dan kebenaran, atau aku berkompromi? Nah, cobaan-cobaan itu, trial-trial itu, ujian-ujian itu, mari sekarang kita belajar melihat untuk membuat kita lebih naik satu level di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Latih otot ketekunan kita. Dengan apa? Dengan minta hikmat daripada Tuhan. Nah, Tuhan menghendaki juga untuk kita harus melatih otot iman kita, spiritual muscle kita. Supaya apa? Supaya kita lebih hari punya ketekunan, kematangan di dalam rohani. Kita menghasilkan buah yang baik dan boleh menjadi teladan. Kita boleh memuliakan nama Tuhan. Karena itu tujuan hidup kita di dalam kita meresponi anugerahnya yang kita juga peringati di hari Natal ini. Nah, Tuhan menolong kita semua. Mari kita akan berdoa. Biarlah pada petang hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali diingatkan dan diteguhkan akan kebenaran firman. Tolong kami, mampukan kami, dan lagi berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan,
Agar kami tetap terus boleh berjalan di dalam kasih terang kebenaran-Mu, dan hidup kami adalah hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kami boleh setiap hari menjadi lebih baik lagi, lebih matang, dan boleh menyaksikan akan kasih kebenaran Kristus di dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, demikian tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Menahem Mas Suhardi Surejo, mewakili majelis dan jemaat